kasih rekan-rekan wartawan. Kami tim dari pembela Prabowo Gibran pada kesempatan ini akan memberikan sekilas pandangan kami terhadap pembacaan permohonan yang tadi secara berapi-api dibacakan oleh kuasa hukum dari pemohon nomor 1, Pak Anies Baswedan dan Pak Yahya Muhaimin. Kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Baswedan sebagai pemohon prinsipal, dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Yusuf Amir dan kemudian oleh Pak Bambang Wijoyanto. Saya akan memberikan tanggapan sekilas yang selanjutnya akan disampaikan oleh para wakil ketua yang hadir dan para senior yang hadir sini. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibagus, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu, oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga, dan lain sebagainya, bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan. Pak Oto, silakan memberikan tanggapan. Terima kasih teman-teman wartawan. Apa yang dikatakan oleh Prof. Yusril, saya pikir itu adalah satu fakta dan itu benar yang disampaikan Pak Yusril. Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Coba kita bayangkan ya, ini bukan permohonan suatu pengujian undang-undang. Ini adalah sengketa. Ya, sengketa Pilpres. Kalau namanya sengketa, ada pihaknya. Pihak termohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU. KPU tidak ada dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh ini. Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar. Tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari paslon 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak. Ya kan? Dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden, dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Rakabuming Raka. Ini pokok daripada permohonan ini. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan paslon 02 dan tidak ada kaitannya dengan perkara sesungguhnya. Bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini, bahkan dia tidak menjadi terkait, tapi dia yang dibicarakan sehingga tidak relevan dalam perkara ini. Kita cerita antara KPU dengan pemohon, tapi yang diceritai perbuatan orang lain. Jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi saya yakin betul itu, ya. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita tahu bersama siapakah tim pembela dari kubu Prabowo Gibran di dalam gugatan yang dilayangkan oleh kubu 01 dan 03, Anies Caimin dan juga Ganjar Mahfud di Pilpres tahun 2024 ini. Mereka menggugat atas kemenangan Prabowo Gibran di pemilu tahun 2024 ini. Mereka beranggapan dan memandang bahwa kemenangan itu sudah disertai dengan
adanya kecurangan-kecurangan. Nah, itulah yang mereka gugat dan mereka sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita tahu bersama siapakah ya yang menjadi tim pembela dari Prabowo Gibran ini. Adalah Iza Mahendra, kemudian ada Otto Hasibuan, kemudian ada Hotman Paris, ya, Hotman Paris. Nah, teman-teman, kita tahu bersama bahwa mereka ini pasti membela Prabowo Gibran, ya, karena mereka adalah kuasa hukum dan juga tim pembela dari Prabowo Gibran. Ya, dan tim pembela Prabowo Gibran ini mengatakan bahwa belum ada sejarahnya di Indonesia pemilu diulang. Ya, belum ada sejarahnya dari semenjak kemerdekaan Indonesia sampai hari ini. Ya, pemilu belum pernah ada, belum pernah diulang. Nah, teman-teman, ya, memang dalam setiap pemilu setelah KPU mengumumkan siapa pemenang di Pilpres setiap tahun, maka tentu adanya gugatan-gugatan yang dilakukan oleh pihak-pihak lawan yang kalah di dalam hal ini. Nah, sama juga di tahun 2014, ya, Prabowo menggugat Pak Jokowi bahwa sudah melakukan pelanggaran pemilu, dan hasilnya tetap Pak Jokowi dan KPU lah yang diumumkan oleh, dan KPU yang diumumkan apa yang diumumkan oleh KPU itulah yang menjadi pemenangnya. Tetapi di tahun 2024 ini, ya, apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Dan itu sudah pasti bahwa sama juga di tahun 2014 kemarin, ya, Pak Prabowo juga mengugat, ya, hasil pemilu di tahun 2019 dan tetap Pak Jokowi yang menjadi pemenangnya. Dan akan tetapi di tahun 2024 ini, ya, apakah ini bisa diulang atau tidak? Kalau memang bisa diulang, maka ini sangat luar biasa sekali, ya, Mahkamah Konstitusi, ya, dan memberikan sejarah baru kepada kita bangsa Indonesia, di mana pada tahun 2014 pemilu telah diulang karena telah mendapatkan bukti-bukti yang kuat di dalam pelaksanaan Pilpres tahun 2024 ini terjadi kecurangan-kecurangan. Nah, teman-teman, ya, memang pasti akan dilakukan pengulangan ketika kecurangan itu sangat kuat sekali, ya, sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan dan dibawa bukti-buktinya sehingga masyarakat, ya, bisa mengetahui. Akan tetapi ketika nantinya apa yang dilaporkan oleh kubu 01 dan kubu 03, ya, data-datanya tidak terlalu kuat, maka pasti yang menjadi presiden dan wakil presiden adalah Prabowo Gibran. Nah, kita lihat juga apa yang disampaikan oleh Hotman Paris, bahwa katanya selama dia menjadi pengacara, maka belum pernah ada, ya, gugatan semacam ini di Mahkamah Konstitusi. Ya, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dan dibacakan di depan hakim ketika sidang sedang berlangsung, bahwa mereka menggugat ini untuk mengingatkan kepada orang-orang yang cepat lupa akan sejarah bangsa kita, karena bangsa kita telah memperjuangkan era reformasi, dan untuk mendapatkan era reformasi ini itu tidak mudah dan itu tidak gampang, sehingga banyak pada saat itu keluarga-keluarga yang meneteskan banyak air mata, ya, oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Nah, untuk itulah yang sedang disuarakan sekarang, karena mereka mengkhawatirkan bahwa pada zaman Orde Baru sudah mulai muncul, ya, tanda-tanda seperti itu sekarang. Untuk itulah yang mereka gugat dan juga menyuarakan hal ini, ya, supaya nantinya mungkin di pemilu-pemilu tahun ke depan, ya, bisa diperbaiki, bahwa
apa yang sudah terjadi di pemilu tahun 2024 ini, maka tidak akan terjadi lagi. Karena ini kalau dibiarkan tentu ya pasti sampai berikutnya, sampai tahun-tahun ke depan akan tetap terjadi, karena sudah dibiarkan dan sudah dianggap tidak masalah, ya sudah dianggap hal yang benar, walaupun sebenarnya yang dilakukan itu adalah suatu hal yang salah, tetapi oleh karena tidak disuarakan, tidak dikomentari, maka itu dianggap benar. Nah, itulah tujuan ya menurut dari kubu Ganjar Pranowo ini ya yang mereka sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, tentu kita kembalikan kepada Mahkamah Konstitusi ya, kepada hakim, bagaimana mereka nantinya memutuskan hal ini. Ya, tentu mereka mengadili suatu perkara dengan seadil-adilnya, tidak berpihak yang satu dan tidak juga berpihak kepada yang satu. Ya, mereka pasti mengadili. Ya, siapa yang menang itulah, siapa yang salah itulah yang diberikan sanksi, dan siapa yang tidak salah itulah yang diberikan apresiasi. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini, dan kita terus ya menjaga kondusivitas dan keamanan, kedamaian, supaya ini bisa kita lewati dan kita bisa menyaksikan bersama. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.